Selamat datang di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Saat Jordi, Yudi dan Rani tiba di bandara, orang-orang di sekitar mereka masih terus memperhatikan Jordi, Yudi, dan Rani. Mereka memandang dengan sinis dan merendahkan. Saat di pesawat, Jordi telah melakukan kekacauan, tapi mereka bersyukur mereka bisa sampai dengan selamat dan tepat waktu. Jordi kini dalam keadaan segar. Karena selama di perjalanan, dia tertidur pulas. Tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar mereka. Nelly dan Putra, yang bermasalah dengan Jordi, tetap mengikuti mereka dari belakang. Dan juga beberapa orang yang penasaran dengan kejadian tadi. Dan ingin melihat kejadian selanjutnya. Saat Jordi, Idi dan Rani menunggu jemputan, mereka masih melihat kedua orang itu. Sepertinya mereka masih ingin mencari gara-gara dengan Jordi. Jordi mengeluarkan ponsel dan menghubungi Muklas. Aku ada masalah dengan seseorang dalam perjalanan. Bisakah kamu membantuku? Jordi bertanya kepada Muklas. Siap Tuan Jordi. Muklas menjawab. Ada beberapa teman yang aku kenal. Ia bertugas di bandara. Oke, aku serahkan semuanya kepadamu, kata Randy lagi. Baik Tuan. Muklas menjawab. Jordi menutup telepon dan memasukkannya ke dalam saku. Tidak berapa lama polisi datang dan meminta keterangan kepada Jordi. Akhirnya Jordi dibawa ke kantor polisi. Orang-orang yang mengikutinya dari tadi tertawa dengan bangga saat melihat Jordi diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Mereka semua senang. Sedangkan Putra tertawa dengan bangga karena merasa dirinya menang. Tapi di luar dugaan, 1 jam kemudian Jordi keluar dengan tertawa. Jordi berjalan melewati Putra sambil tersenyum penuh dengan kemenangan. Putra dan orang-orang sekitar yang mengikutinya jadi terheran-heran. Apa yang terjadi? Putra bertanya dalam hati. Orang-orang di sekitar juga tak kalah bingung. Pun saling bertanya-tanya apa yang terjadi. Akhirnya karena penasaran, Putra mendatangi kantor polisi dan bertanya kepada seorang polisi. Maaf Pak Polisi, kenapa orang itu dibebaskan? Putra bertanya dengan heran. Polisi itu menjawab, aku hanya menjalankan perintah dari atasanku. Tetapi kenapa dibebaskan? Orang itu sudah membuat kekacauan. Maaf Tuan, aku tidak berani melanggar perintah atasan, kata polisi itu. Atasanku memperingatiku agar jangan berurusan dengan orang itu. Atasanku saja tidak berani berurusan dengan orang itu. Apalagi aku yang hanya polisi pangkat bawah. Polisi itu menjawab dan melangkahkan kaki masuk ke kantor polisi. Dengan senyum kecut dan penuh dengan kekhawatiran. Sedangkan Putra tambah bingung dan akhirnya keluar kantor polisi. Sambil mengomel, Memang Nua siapa dia? Putra berjalan menghampiri Nelly. Putra menceritakan apa yang terjadi. Kurang ajar, Nelly berkata dalam hati dengan geram. Sedangkan Jordi mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Putra menghubungi teman-temannya. Putra mempunyai beberapa teman dan kenal dengan anggota geng yang disegani. Putra berencana buat perhitungan dengan Jordi. Setelah keluar dari kantor polisi, Jordi menghampiri Yudi dan Rani. Maaf Tuan, apakah Tuan baik-baik saja? Rani bertanya dengan cemas. Tidak masalah. Muklas sudah membereskan semuanya, jawab Jordi dengan tersenyum. Muklas adalah orang hebat. Dia punya beberapa teman yang cukup berpengaruh di kawasan ini. Jadi aku tidak perlu khawatir lagi, kata Jordi lagi. Jordi datang ke kota ini untuk sebuah urusan bisnis. Jordi ingin produk perusahaannya dipasarkan di kota ini dan ingin membangun suatu bisnis di kota ini dan juga membangun perusahaan teknologi baru di kota ini. Perusahaan kedua setelah perusahaan yang di Surabaya. Yudi dan Rani hanya bisa terdiam mendengar penjelasan Jordi. Karena mereka tahu siapa Jordi, seorang kaya raya yang dapat melakukan apapun. Akhirnya mobil jemputan datang. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil jemputan dan bergegas menuju hotel yang paling mewah di kota tersebut. Mereka menginap di hotel bintang 5. Dengan segala fasilitas yang terlengkap.